Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septi Dila Sandai. Di video kali ini saya akan memberikan pendidikan kesehatan terkait perilaku kekerasan kepada keluarga pasien dengan gangguan jiwa. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas tase keperawatan jiwa. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perawat Dela ya Bu. Sesuai janji kita kemarin, hari ini saya akan memberikan pendidikan kesehatan terkait perilaku kekerasan. Sebelumnya ini benar dengan Ibu Salmah ya, keluarga dari Tuan Satria. Iya. Jadi nanti saya akan menjelaskan terkait materi perilaku kekerasan selama kurang lebih 30 menit ya Bu. Nanti saya akan menjelaskan tentang apa itu perilaku kekerasan, penyebab perilaku kekerasan itu apa, tanda gejalanya gimana, dan bagaimana cara kita menanganinya. Nanti saya akan menjelaskan, terus di akhir Ibu bisa bertanya. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum kita mulai Bu? Nanti aja Ya. Kalau begitu kita langsung saja ya Bu. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu perilaku kekerasan ya Bu. Jadi perilaku kekerasan itu adalah tindakan berbahaya secara fisik yang dapat membahayakan orang-orang sekitarnya ataupun diri pasien itu sendiri. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pasien dalam mengekspresikan perasaan marahnya, kecewanya, rasa berantakan pada dirinya dan lain-lain seperti itu. Nah, semua itu apa penyebabnya, Bu? Jadi penyebab dari perilaku kekerasan itu adalah kombinasi dari segala perasaan negatif yang ada di dalam diri pasien seperti perasaan dendam, sakit hati, dan yang paling sering itu ada 3 hal. Yang pertama itu adalah frustasi. Nah, frustasi ini dialami oleh seorang bila orang tersebut merasa mengalami kegagalan, usahanya, mimpi-mimpinya tidak tercapai, seperti itu ya Bu, sehingga menyebabkan tekanan, dan itu yang akhirnya tidak terpendam lama, tidak terbendung, kemudian terjadilah perilaku kekerasan dari orang tersebut seperti itu. Terus yang kedua adalah hilangnya harga diri. Jadi kayak semisal pasien ini sering dibully sama teman-temannya, terus sering tidak dianggap oleh sekitarnya, itu juga bisa menyebabkan tekanan di diri pasien, perasaannya akhirnya segala emosi tidak terbendung, kemudian keluarlah dalam bentuk kekerasan kayak gitu. Yang ketiga yaitu status peran. Jadi setiap manusia itu butuh mengaktualisasikan dirinya. Kayak misalnya ibu seorang istri diperlakukan seperti seorang istri. Saya seorang anak diperlakukan seperti seorang anak. Nah, tapi untuk beberapa orang peran-peran tersebut tidak didapatkan. Jadi dia itu seperti tidak ada yang menganggap, tidak ada yang mempedulikan seperti itu. Nah, emosi-emosi ini yang kemudian terpendam, tidak terbendung lagi, keluarlah dalam bentuk perilaku kekerasan seperti itu. Nah, tanda gejalanya itu sangat mudah dilihat ya Bu, seperti mukanya memerah, otot-otot tegang, nafasnya ngos-ngosan seperti itu, terus juga berdebat, tidak mau kalah, dan biasanya memukul apa yang ada di sekitarnya. Kalau kita periksa tanda-tanda vitalnya seperti nadi, seperti itu, biasanya detak jantung orang yang sedang marah ini akan meningkat. Nah, lalu sekarang kita akan belajar ya Bu, bagaimana cara mengatasi agar marah itu tidak mudah timbul dari pasien gitu, seperti itu. Yang pertama itu ada secara fisik. Secara fisik kita bisa mengajak pasien untuk berolahraga, untuk latihan nafas, olahraga. Jadi di saat kita berolahraga,
tubuh kita kan mengeluarkan keringat itu, Bu. Nah, setelah kita mengeluarkan keringat itu, otak kita akan memproduksi hormon oksitoksin yang membuat tubuh kita jadi segar, jadi enak, jadi ringan, jadi merasa lebih fresh, juga merasa lebih lebih enak deh gitu. Nah, yang kedua itu kita bisa mengajak pasien untuk secara intelektual, yaitu seperti kita arahkan membaca buku-buku motivasi seperti itu ya Bu, agar semangat pasien tumbuh lagi, termotivasi lagi untuk lebih baik, bangkit dari kegagalan-kegagalan di masa lalunya seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, secara emosional kita bisa menempatkan pasien itu di tempat yang luas, yang terang, tidak pengap, banyak cahaya seperti itu ya Bu, agar tidak memancing untuk marah seperti itu. Nah, kita juga bisa sering-sering mengajak pasien untuk curhat, mengungkapkan perasaannya, apa yang dia inginkan, apa yang dia rasakan seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu secara sosial, kita bisa mulai mengajak pasien untuk berbaur lagi dengan lingkungan seperti itu. Mengajak pasien untuk pergi rewangan misalnya, atau gotong royong seperti itu, agar pasien bisa mulai lagi mendapatkan kepercayaan dirinya, ngobrol dengan orang lain seperti itu. Dan yang terakhir yaitu secara spiritual. Nah, kalau secara spiritual ini jelas ya Bu, kita bisa membantu pasien untuk lebih dekat secara agamis, lebih dekat untuk beribadah gitu, sesuai keyakinan dan dari agama masing-masing. Nah, cara yang terakhir yaitu cara khusus. Cara khusus ini gimana, apa sih yang harus kita lakukan kalau pasien udah kepalang marah-marah nih misalnya, udah kepalang kambuh misalnya. Nah, yang pertama itu jangan kita debat, kita terima marahnya gitu ya. Kita terima marahnya, kemudian kita arahkan kemarahannya itu pada hal-hal yang tidak berbahaya, seperti memukul bantal atau boneka aja seperti itu. Jadi tidak berbahaya, tidak melukai. Terus juga kita membantu pasien untuk tarik nafas. Nah, latihan tarik nafas ini kalau bisa dilakukan setiap hari, 2 kali sehari minimal, yaitu mau tidur dan setelah bangun tidur gitu. Jadi dapat mengontrol, bisa lebih menenangkan gitu. Nah, yang kemudian setelah pasien sudah tenang, kita ajak diskusi, kita ajak ngobrol apa masalahnya, inginnya gimana gitu. Jadi pasien itu dapat merasa lebih tenang seperti itu karena emosinya sudah terkeluarkan. Setelah itu kita tetap memberikan obat sesuai anjuran dokter, tidak terputus ya Bu kalau minum obatnya. Terus juga sebisa mungkin keluarga, kalau misalnya punya keluarga yang seperti ini dengan gangguan jiwa, jangan sesekali dipasung, dikurung seperti itu ya Bu, karena itu hanya akan membuat tekanan di dalam diri pasien itu semakin banyak, bukan justru membuat pasien semakin sembuh, malah membuat pasien semakin terpuruk gitu, semakin sakit seperti itu. Tapi kalau misalnya pasiennya marahnya sudah tidak terkendali lagi, segera laporkan dan bawa ke pusat kesehatan terdekat. Begitu ya Bu. Nah, kira-kira nih dari tadi ada nggak Bu yang ingin ditanyakan? Iya, itu Bu, Ibu Dela, masalah perawatan mandi. Kadang-kadang kan kita maunya juga bersih gitu. Jadi kita untuk mengajak dia supaya mau mandi itu seperti apa caranya yang baik? Kalau masalah itu kita lihat dari kondisi pasien pada saat itu ya Bu. Kalau semisal kondisi pasien pada saat itu sedang kooperatif, kita bujuk mandi mau, kita bisa persilahkan dia mandi, atau kalau memang tidak bisa mandi sendiri bisa kita mandikan. Jangan sampai kita memaksa gitu ya, karena orang dalam kondisi seperti ini kan mudah baper gitu ya Bu, karena jadi sehingga sedikit-sedikit kalau kita paksa tidak sesuai keinginannya, itu bakal marahnya malah jadi gitu. Jadi caranya kita bujuk kalau misalnya kondisinya atau emosinya sedang baik gitu. Kalau keadaan tidak memungkinkan, lebih baik tidak perlu dulu gitu. Ada lagi Bu? Ya seperti itu, paling masalahnya yang
masalah mandi, ngasih Oh. makan yang tepat Ah, gitu. kalau Kadang-kadang, masih makan sama ya Bu ya. Kita juga misalnya mungkin juga kita bisa masakkan makanan kesukaannya biar dia tetap mau makan seperti itu. ngasih vitamin mungkin kan. Iya, obatnya juga. Iya. Nah, obat ini Bu harus benar-benar ditelan. Biasanya kan karena minum obat setiap hari jadi ngerasa bosan kan. Pura-puranya udah minum obat padahal belum minum obat. Nah, itu harus benar-benar kita awasi sampai benar-benar ditelan kayak gitu. Terima kasih. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya yang bertanya Bu ya. Tadi kayak mana Bu caranya mengatasi marah yang 5 tadi? Secara fisik, Secara fisik dengan dengan olahraga, sosialisasi. Sosialisasi tadi dengan apa? Ya, misalkan gotong royong. Diajak ya Bu ya. Diajak. Terus dengan secara agamis, spiritual, secara yang keempat secara emosional. harus kita arahkan benar-benar yang terkontrol dan baik. Iya, kemudian yang terakhir tadi secara intelektual. Gimana tadi yang intelektual Bu? Iya, sering membaca buku yang Motivasi. motivasi. Nah, kalau pasien udah terlanjur marah, apa yang bisa kita lakukan Bu? Pertama kita apa? Kita dengar semua kemarahannya. Iya, kita terima semua masalahnya. Kemudian kita arahkan biar nggak berbahaya gitu ya. Pukul aja bantal atau boneka gitu ya. Terus kita bantu untuk pernapasan yang baik, relaksasi. Kemudian setelah itu kita diskusikan ya masalahnya itu apa, seperti itu. Dan yang terpenting jangan lupa minum obat rutin. Dan juga yang terpenting satu lagi, jangan sampai kita mengurung ya Bu, atau memasung pasien dengan gangguan jiwa, itu tidak baik. Dan kalau misalnya kemarahannya sudah tidak terkendali, kita segera lapor ke layanan kesehatan terdekat ya. Gitu ya Bu ya. Tidak ada lagi yang ditanyakan Bu? Saya rasa untuk kali ini cukup dulu. Baiklah. Kalau tidak ada yang ditanyakan, sudah cukup materinya hari ini. Terima kasih Ibu sudah mendengarkan dengan baik. Bagus sekali juga Ibu sudah mendengarkan dengan baik. Nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan lagi, bisa menghubungi saya Bu. Oke, terima kasih sebelumnya. Mudah-mudahan cepat seperti semula. Iya, amin. Mudah-mudahan pasien segera disembuhkan ya Bu. Kalau bisa tutup ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.